mengetahui Kristen apa Islam yang benar itu harus kembali kepada kitab suci itu sendiri. Betul. Yang kedua, konsep ketuhanannya. Betul. Sudah menjadi rahasia umum dalam kekristenan, kitab sucinya itu banyak. Meskipun yang diakui itu hanya 4, pada hakikatnya kitab sucinya banyak sekali, sebanyak penulisnya. Lalu apa alasannya yang asli itu hanya ada 4, yang lain dikatakan apokrifa? Baik. Apa dasarnya? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Satu-satu, Bang. ketuhanan. Bang, Sebentar, kalau sebentar, Ustaz. membahas Nggak apa-apa. sesuatu itu kita kelarin satu, Bang. Jangan dua, satu aja belum. Kok udah Nggak kedua, apa-apa, sekaligus ketiga, saja. keempat, Bang? Satu-satu. Kalau bahas itu satu kelar, baru dua, gitu loh. Setuju nggak? Iya. Oke, masalah Anda mengatakan kenapa yang dipilih itu hanya 4. Matius, Iya. Markus, Lukas, Yohanes. Jadi gini, Iya. Bang. Jadi, Bang, kriteria itu ditentukan atau disortir dengan 3 hukum pada waktu itu. Pertama, Injil-Injil tersebut harus apostolik. Apa sih arti apostolik? Apostolik itu berasal dari para rasul. Harus apostolik. Iya, iya, iya. Kemudian yang kedua, dia itu harus ortodoks. Pengajarannya di dalamnya itu harus pengajaran-pengajaran yang ortodoks. Terus yang ketiga, dia itu harus memenuhi syarat lagi, dia harus am atau Katolik. Katolik di sini bukan Katolik Roma ya. Katolik itu artinya dia umum atau am. Jadi misalnya nih, di gereja sana itu ada, di gereja sana ada, di sana ada. Jadi udah dipakai semua, umum dia. Nah, jadi harus memenuhi 3 kriteria tersebut. Nah, karena ada banyak, Bang, Injil-Injil yang lain. Injil-Injil yang dia itu pengajarannya tidak ortodoks, tidak berasal dari para rasul, dan juga dia tidak am atau tidak Katolik. Contoh, saya kasih contoh. Ada Injil, ya, Injil masa kanak-kanak Yesus. Nah, di dalam Injil tersebut dikatakan bahwa ketika Yesus itu masih kecil, dia itu membuat burung-burung dari tanah liat. Dibikin burung-burung. Lalu ditiup. Jadilah dia burung. Lalu burung-burung itu terbang. Kayak orang-orang iseng gitu loh. Nah, Injil-Injil seperti ini tuh banyak, Bang, dulu. Bukan cuman itu. Ada banyak Injil-Injil yang lain. Contoh misalnya. Misal nih. Yesus pada waktu itu mendatangi sebuah gua. Ada gua didatangi oleh Yesus. Di dalam Injil masa kanak-kanak Yesus itu. Kemudian di situ ada ular naga. Wah, dia kalahkan ular naganya itu. Persis kayak film anu. Inilah yang saya bilang dengan dongeng-dongeng atau Injil-Injil yang berisi informasi-informasi fiktif. Tapi Injil-Injil tersebut nggak dibakar sama orang Kristen, nggak. Dibiarin ada sebagai pelajaran. Tetapi itu memang tidak diyakini sebagai informasi-informasi yang benar. Karena begini, Bang, setiap tokoh-tokoh besar itu memang mengalami yang namanya distorsi. Ketika dia itu diceritakan ulang dan ulang, itu mengalami yang namanya penambahan-penambahan yang sebenarnya tidak benar. Seperti itu, Bang. Nah, jangan Ya, Anda pikir, sedikit. Jangan Anda pikir itu hanya terjadi kepada tokoh besar Yesus. Bang, kita punya tokoh besar. Negara kita ini punya tokoh besar namanya Bung Karno. Tahu nggak Anda? Seiring berjalannya waktu, orang itu nambah-nambahin cerita tentang Bung Karno. Contoh, Bung Karno itu katanya memiliki emas batangan yang jumlahnya banyak tersimpan di dalam gunung-gunung katanya. Itu adalah informasi-informasi fiktif yang dimunculkan belakangan.